Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang teori munasabah. Munasabah secara etimologi berasal dari kata musyakawah yang berarti keserupaan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat dalam bab qiyas. Nah, munasabah juga diungkapkan dengan kata rab yang artinya pertalian. Menurut Az-Zakisa, pengertian munasabah secara terminologi yaitu suatu hal yang dapat dipahami, seperti tak kala dihadapkan dengan akal, maka pasti akal tersebut bakal menerimanya. Sedangkan menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang ingin mencoba mengetahui alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Macam-macam munasabah. Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya terdapat 8 macam-macam munasabah, yaitu 1. Munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. Asyusyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surah dengan surah sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Nah, ungkapan itu berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 12 ayat 152 dan 186. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tujuan atau pembicaraan yang menonjol. Nah, dan itu tercermin pada namanya masing-masing. Keserasiannya serupa, itu merupakan pembahasan surat serta penjelasan menyangkut tujuan surat tersebut. Sebagaimana diketahui, surah kedua dalam Al-Quran diberi nama Al-Baqarah, yaitu yang berarti lembu betina. Nah, dari cerita lembu betina dalam surah Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana kekuasaan Tuhan untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Terus tujuan dari Baqarah itu adalah menyangkut kekuasaan Tuhan pada hari kemudian. Nah, di sebelah itu adalah contoh-contoh atau macam-macam munasabah. Nah, sekarang kita langsung beralih ke cara mengetahui munasabah dan fungsinya. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah itu bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun dari sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan kita mencari munasabah pada setiap ayat. Mengapa demikian? Karena alasannya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian atau peristiwa yang ada. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, bahwa seorang musafir menemukan keterkaitan suatu ayat dengan ayat yang lainnya yang terkadang tidak menemukan. Jika tidak menemukan keterkaitan, musafir tidak akan diperkenankan memaksa diri. Karena jika memaksakan diri berarti mengada-ngada apa yang dikuasainya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan ketelitian atau pemikiran yang mendalam. Intinya, cara mengetahui munasabah dan fungsinya itu dengan cara satu, untuk meneliti keserasian susunan ayat dalam surah munasabah dalam Al-Quran itu
diperlukan ketelitian atau penelitian dan pemikiran yang sangat mendalam. Bukan sembarangan orang yang mengetahui cara mengetahui munasabah tersebut. Baik, urgensi mempelajari munasabah. 1. Dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa teman-teman Al-Quran kehilangan relevansi antar satu bagian dengan bagian lainnya. 2. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik dari kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surah yang satu dengan surah lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, dapat mengetahui mutu dan tingkatnya kegablahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Jadi kesimpulan di sini kita mempelajari munasabah, yaitu dari penjelasan saya sebelumnya dapat ditarik kesimpulannya bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat atau bagaimana cara kita memahami atau keserasian koleksi Al-Quran terhadap susunan-susunannya atau kejadian-kejadian sebelumnya yang bersifat ijtihad, bukan bersifat tauqifi. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang munasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.